Rekan muda, selamat datang lagi. Hari ini kita ditemani oleh 3 tamu yang sangat istimewa. Saya langsung saja mulai. Yang pertama saya ingin undang dengan segala hormat tapi sangat Bapak Komarajaya, betul ya Pak? Bapak adalah staf Menteri Ekonomi bidang kelembagaan dan hukum. Yang kedua, saya ingin mengundang juga Bapak Sofyan Wanandi. Selamat datang ke studio Pak. Bapak tentu dari Apindo. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak. Dan yang ketiga, saya ingin mengundang Bapak Rekson Silaban. Bapak adalah seorang aktivis Serikat Buruh di Indonesia. Luar biasa sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Tanya Pak Rekson langsung kalau begitu. Dari sisi pekerja, dari sisi pemuda, apa yang terjadi? Apakah kompetensinya atau semangatnya yang kemudian sulit untuk mencari usaha atau bagaimana? Jadi ada dua masalah yang sebenarnya yang umum ya, yang umum dulu. Pertama, di Indonesia itu satu, kaum muda Indonesia tidak bisa membayangkan masa depannya di kemudian. Jadi kepastian terhadap masa depan itu tidak bisa diprediksi kaum muda Indonesia. Kecenderungannya melalui survei-survei yang kami lakukan itu, kecenderungannya itu bahwa masa depan mereka itu akan memburuk dari tahun ke tahun. Karena di samping mereka tidak punya pendidikan yang kuat, keahlian juga, baru kemudian pelatihan yang kurang. Itu juga yang kedua adalah bahwa masalah pengangguran kaum muda ini belum menjadi dianggap masalah yang besar. Jawaban Bapak yang terakhir tadi. Ya, jadi semua orang pernah membicarakan masalah kaum muda pengangguran, tapi belum ada semacam keprihatinan bersama bahwa ini masalah besar yang akan menciptakan bom waktu di masa depan. Karena kalau kita menganggur sekarang, itu akan efeknya kan akan sangat besar ke depan. Mereka akan kawin, punya anak, dan anak-anaknya akhirnya tidak bisa ke sekolah. Dan ini akan masalah ekonomi jadi masalah politis ke depan. Kriminalitas akan naik, kemudian mereka tidak dilindungi jaminan sosial. Nah, Indonesia ini akan bisa kehilangan namanya lost generation itu kalau enggak sekarang kita lakukan antisipasi. Nah, jadi saya menyambut gagasan bahwa perlu semua pihak untuk berbicara menanggulangi kaum muda. Tapi sebenarnya harus kita tekankan bahwa sebenarnya pemerintahlah yang paling utama yang harus bertanggung jawab terhadap masalah pengangguran kaum muda. Kami dari Serikat Buruh dan Apindo tentu saja akan mendukung apapun upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah di hal ini. Pak Rekson, singkat, jelas, padat, 30 detik kira-kira. Jadi gini, yang paling penting adalah peningkatan kompetensi kaum muda secepat mungkin. Jadi pemerintah harus segera menghidupkan balai latihan kerja untuk meningkatkan keahlian dan kapasitas mereka. Karena di iklan-iklan di berbagai newspaper kan banyak permintaan tenaga kerja, tapi mereka tidak punya karena mereka tidak punya pengalaman kerja. Jadi kalau Anda lihat ya, di setiap hari koran ya, koran domestik maupun koran nasional, internasional yang datang ke kita, banyak dibutuhkan orang-orang muda juga untuk bekerja. Tapi mereka-mereka yang mau memenuhi kualifikasi itu tidak tersedia karena kompetensi kita kurang, pengalamannya kurang, keahlian kurang. Inilah sebenarnya bagaimana menjembatani antara mereka-mereka yang tamat dari sekolah itu memiliki keahlian yang tambahan sehingga bisa diterima di pasar kerja. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan BLK-BLK Indonesia yang ada sekarang kan semuanya tidak berjalan secara fungsional. Betul. Sehingga kita hanya mencetak lulusan-lulusan yang general tapi tidak diterima pasar kerja.